Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Karisma Nur Hasna dengan NPM 223516526719 ingin mempresentasikan laporan hasil analisis dan evaluasi video yang sudah saya buat. Untuk nama akunnya di sini saya menggunakan nama akun seputar basket dan kontennya mengenai edukasi dan tutorial basket. Dengan jumlah pengikut ada 2088 dan like-nya 3104. Untuk tujuannya yaitu menyajikan konten olahraga berbasis interaksi sosial, membangun kedekatan, kejujuran komunikasi ringan, serta pendekatan partisipatif dan autentik. Untuk target audiensinya di sini usia dominan 18-34 tahun dan mayoritasnya pria, hampir seluruh Indonesia dan didominasi dengan pengikut. Untuk identitas visual dan narasinya yaitu visual natural di lapangan olahraga, gayanya sederhana dan autentik, serta narasi informasi informal dan spontan, perlu penguatan hook di awal video. Untuk pola aktivitas akunnya yaitu durasinya video 23-34 detik menggunakan TikTok dan jangkauan tinggi. Untuk dampak dan respon audiens yaitu meningkatkan minat olahraga basket, media pembelajaran praktis, serta membangun persepsi positif media sosial. Untuk evaluasi konten video yaitu menilai efektivitas konten TikTok berdasarkan data performa terbaru, mengukur kesesuaian konten dengan tujuan strategi, mengevaluasi dampak promosi berbayar terhadap jangkauan dan audiens, serta merumuskan perbaikan strategi konten ke depannya. Untuk gambaran umum datanya berikut. Untuk jumlah video dianalisis ada 3 video dan durasi 23-34 detik dengan rata-rata retensi 22% sampai 29% dengan sumber lalu lintas dominan FYP 85% sampai 91% dan mayoritas penontonnya itu bukan pengikut 97% sampai 99%. Untuk evaluasi retensi penontonnya, tingkat retensi videonya, video pertama ada 29%, yang kedua ada 26% dan video ketiga ada 22%. Penurunan tajam terjadi pada detik ke-0 hingga ke-1. Makna evaluatif yaitu konten belum mampu mempertahankan perhatian di awal video. Hook visual dan verbal masih kurang kuat, narasi terlalu gampang lambat pada pembukaan. Untuk evaluasi sumber lalu lintasnya itu asal trafik penonton FYP atau saran sekitar 85,6% sampai 91,4%. Untuk profil pribadi 7,6% sampai 12,9%, pencarian dan interaksi langsung ada di 1%. Untuk evaluasi followers plus non-followers itu jenis penontonnya, pengikut terdapat di 97-99%, pengikutnya 1% sampai 3%. Untuk evaluasi demografi audiens yaitu ada pria 58% sampai 63%, perempuan 35 sampai 41%. Untuk usia 18 sampai 24 tahun kurang lebih 30%, 25 sampai 34 tahun kurang lebih 45% dominan. Lokasinya di Indonesia 99%. Untuk evaluasi strategis dan implikasi strategis, untuk evaluasi yang sudah efektif yaitu distribusi melalui FYP, pemanfaatan performance berbayar, serta segmentasi usia dan lokasi yang tepat. Yang perlu diperbaiki yaitu opening video 1-2 detik di awal, identitas dan positioning. Untuk implikasi strategis terdapat dampak terhadap strategi konten berhasil menarik audiens baru namun belum membangun loyalitas audiens, engagement bersifat pasif, dan strategi saat ini cocok untuk awareness bukan community building. Untuk rekomendasi perbaikannya yaitu arah strategi selanjutnya memperkuat hook di 1-2 detik, menambahkan CTA, memperjelas identifikasi. Untuk implikasi teoritis terhadap strateginya itu konten harus memenuhi kebutuhan audiens, bukan hanya viral. Opening di video menjadi titik krusial. Interaksi perlu diarahkan untuk membangun relasi jangka panjang. Strategis konten harus memadukan aspek teknis dan psikologi audiens. Nah, kesimpulannya jangkauan konten sudah baik. Strategi konten efektif secara distribusi algoritma, namun belum efektif secara komunikasi persuasif. Data dan teori menunjukkan perlunya perubahan pendekatan, serta perlu strategi hook
narasi, dan waktu unggah yang lebih optimal. Konten harus dirancang sebagai proses komunikasi berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.